Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, kita awali pada pembelajaran keempat. Namun untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai berdoa, selesai. Kita awali dengan pembelajaran 4. Apabila adik-adik mempunyai buku buku siswa tema 1 indahnya kebersamaan, silakan buka subtema 1 pembelajaran 4 pada halaman 51. Oke. Nah, di sini ada teks tentang tari kipas Pakarena. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian tuliskan pada diagram-diagram yang sudah tersedia. Nah, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Itu adalah pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Pada teks tari kipas Pakarena ini, untuk menentukan suatu gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukungnya, kita lihat dulu ya, ada berapa paragraf yang terdapat pada teks tersebut. Nah, untuk menentukan suatu paragraf, suatu teks bacaan, biasanya teks kalimatnya selalu condong ke dalam, ya. Nah, seperti ini, seperti pada teks ini. Nah, ini selalu condong ke dalam. Nah, berarti pada paragraf pertama, nah, jadi pada teks ini paragraf pertamanya adalah ini, dimulai dari tari kipas Pakarena sampai di kerajaan Goa. Ini adalah paragraf pertama. Kemudian pada paragraf kedua kita lihat lagi mana kalimat atau kata yang selalu condong, yang kita lihat dulu mana kata yang condong ke dalam. Berarti ini ya. Oke. Sampai di berburu. Kemudian kita lihat lagi mana kalimat atau kata yang selalu condong ke dalam. Nah, ini ya, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Nah, sampai di sini rasa syukur. Berarti pada teks tari kipas Pakarena ini terdapat 3 paragraf ya. Jadi ini adalah paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, dan ini adalah paragraf yang ketiga. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan utama? Jadi pada paragraf pertama, manakah di sini yang merupakan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu biasanya itu terdapat pada kalimat pertama. Ini ya. Kemudian mana yang menjadi gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung itu ialah kalimat yang menjelaskan tentang gagasan utama atau ide pokok. Nah, kita lihat pada gagasan utama pada paragraf pertama ya. Nah, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini ya, ini adalah gagasan pokok atau ide pokok pada paragraf pertama. Nah, kita lihat pada kalimat kedua. Tarian ini
sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Berarti sudah jelas ya, pada kalimat kedua ini itu menjelaskan tentang kalimat pertama ya, tari ini. Jadi dia menjelaskan pada kalimat, menjelaskan tentang kalimat pertama. Berarti yang menjadi gagasan pendukung pada paragraf pertama adalah ini adik-adik ya. Sampai situ sudah paham? Oke, silakan kalian lanjutkan pada paragraf kedua, pada paragraf yang ketiga. Nah, untuk itu kalian silakan isi diagram berikut ya. Ini ya. Silakan kalian isi diagram berikut. Paragraf pertama, gagasan pokoknya apa, kemudian gagasan pendukungnya apa. Kemudian pada paragraf kedua silakan kalian isi juga ya, gagasan utamanya apa, kemudian gagasan pendukungnya juga apa ya. Nah, kemudian lanjut juga pada paragraf ketiga juga sama, silakan kalian tulis gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya juga apa. Oke, sampai di situ sudah paham adik-adik? Baik, oke, kita lanjutkan ya. Nah, amatilah gambar berikut. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keragaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota keluarganya berbeda. Di sekolah juga sama, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat pun begitu, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu? Nah, untuk itu marilah kita simak video berikut ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di media pembelajaran kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Bersama kami, edukator yang akan memandu kalian belajar dengan materi, perilaku, dan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Bersama CMA. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dalam lingkup lingkungan kita, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya hidup dengan penuh keberagaman. Dalam suatu keluarga, setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kita memiliki teman-teman yang berbeda. Dalam masyarakat pun, kita mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang ada di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah bila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik agama, suku, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Sikap menjaga persatuan di lingkungan keluarga, yaitu saling membantu antar anggota keluarga, saling menyayangi antar anggota keluarga, menghargai peran tiap-tiap anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada setiap anggota keluarga, dan memiliki sikap keterbukaan antar anggota keluarga. 2. Sikap menjaga persatuan di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, menjenguk tetangga yang sakit,
bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. 3. Sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menolong teman yang kesulitan, tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan, menjenguk teman yang sakit. Manfaat sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. 1. Terciptanya kehidupan yang rukun antar sesama. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan. 3. Meringankan pekerjaan jika dilakukan dengan bergotong royong. 4. Memperkuat hubungan antar masyarakat. 5. Dapat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Persatuan sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan persatuan dan kesatuan, kegiatan yang sulit akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yaitu 1. Piket kelas. 2. Menghias kelas. 3. Belajar kelompok. Baik, itulah video tentang kesatuan dan persatuan. Nah, tugas kalian pada pembelajaran keempat ini ialah kalian temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Nah, di sini ada tentang sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan itu seperti apa. Kemudian sikap yang tidak menunjukkan kesatuan dan persatuan itu seperti apa. Ya. Kemudian pada halaman 57 di sini ada 2 pertanyaan lanjutan dari halaman 56. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Itulah tugas kalian pada pembelajaran ke-4. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada pembelajaran ke-5. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang khas yang disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk besar seperti balok. Lengkup atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atap tersebut gonjong, maka disebut rumah bangongjong.
Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempang. Talempang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai macam makanan khasnya, seperti rendang yang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya adalah digemari oleh Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itulah teks tentang suku Minang. Kemudian, tugas kalian ialah membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku Minang. Pertanyaan yang dibuat ialah minimal 5 pertanyaan tentang suku Minang. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab menurut jawaban yang benar dari adik-adik. Paham? Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran 6. Setelah kalian membaca tentang teks suku Minang, apa yang kamu dapat simpulkan dalam teks tersebut? Ya, kesimpulannya adalah setiap daerah yang ada di negara Republik Indonesia itu mempunyai keragaman yang berbeda, maupun itu dari rumah adatnya, dari alat musiknya, dari tarian, dari makanan tradisional. Jadi sangat berbeda-beda adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Nah, apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Bacalah kembali teks suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf tersebut. Nah, itu tugas kalian pada pembelajaran ke-6. Baik ya. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya sangat singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.